Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, hari ini kita akan mencoba melanjutkan belajar Al-Quran kita. Nah, sebelumnya kita sudah mencoba mempelajari ayat pada surah An-Naba. Kita mempelajari irama ya, irama bayyati ya. Kemudian sekaligus dengan hukum tajwidnya. Nah, semoga dengan belajar seperti ini dapat membantu teman-teman semua, membantu kita semua dalam mempelajari Al-Quran dengan mudah. Sekarang kita lanjutkan ayat 11. Kita baca pelan-pelan surah An-Naba ini dengan tajwidnya ya. Kita lanjut ayat 11. Nah, tetap menggunakan irama bayyati. Kenapa? Agar nanti teman-teman mudah ya melanjutkan irama bayyatinya ya. Karena kemarin kita sudah menggunakan irama bayyati, sekarang kita lanjutkan gitu. Kita coba ya. Seperti biasa menggunakan 3 rumus nada. Rumus pertama yaitu harus naik ya, nada naik. Kemudian nada kedua, nada datar. Kemudian nada ketiga harus diturunkan. Itu hawanya ya. Silakan teman-teman pelajari nanti. Banyak tuh video kaoci yang pelajari irama dengan rumus-rumus nadanya. Sekarang kita terapkan ke surah An-Naba ini. Kemudian kita ulas tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita coba terapkan ayat 11. Nada yang pertama naik. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Mudah kan? وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Nah, ini kondisi ayatnya pendek, cocok ya. Tapi kalau kondisi ayatnya panjang, nah nanti ada tuh variasi yang kita masukkan gitu ya. Sekarang kita ulas langsung. Waja'alna Nah, situ ada 2 hukum tajwidnya. Apa ya, Kak? Yang pertama, teman-teman perhatikan ada alif dan lam. Itu disebut dengan alif lam syamsiyah. Alif lam yang tidak dapat dibaca. Ya, lamnya tidak ada tanda. Jadi alif lam yang tidak dapat dibaca. Kemudian langsung disambut oleh nun tasydid, ya. Nun tasydid itu disebut dengan apa ya? Nah, yang udah menyimak kaoci dari ayat 1 sampai 10 pasti ketemu hukum tajwidnya. Itu disebut dengan gunnah, ya, gunnah. Jadi teman-teman harus menekan nan, ya. Jadi huruf gunnah itu ada 2, nun dan mim yang bertasydidkan, yang bertasydid ya. Lanjut. Nahara, hara. Kenapa hanya panjang, Kak? Karena itu disebut dengan hukum tajwidnya apa? Mad tabi'i. Ya, kenapa mad tabi'i? Karena ada huruf ha yang selanjutnya ada alif ya, mad tabi'i. Ada huruf mad di sana. Ada huruf mad tabi'i yaitu alif ya. Jadi ada alif yang tidak bertanda di sana. Jadi panjang. Panjangnya berapa? 1 alif atau 2 ketukan, 2 harokat. Ha gitu ya. Rama'a. Nah, sama ya. A-nya juga ada tanda alif, Kak. Alif yang tidak berharokat ya. Itu disebut mad asli atau mad tabi'i. Nah, itu panjangnya juga 2 harokat atau 1 alif. Ma'a sya. Sya itu kenapa tidak bacaannya syan, Kak? Karena dia kondisinya berhenti atau wakaf ya. Sya, tapi kalau dilanjutkan syan, syaw ya. Tapi kalau wakaf atau di akhir ayat itu disebut dengan mad iwad ya. Jadi teman-teman perhatikan, mad iwad itu tandanya ada huruf alif di belakangnya, kemudian sebelumnya ada tanwin ya, atau fatatain, atau ada tanwin ya. Di situ apa yang tanwin? Sya. Sya disambut dengan huruf alif yang tidak berharokat. Jadi bacaannya panjang.
sya gitu. Mad iwad itu alif yang bertanwin sebelumnya, kemudian berada di akhir kalimat atau wakaf. Jadi bacaannya menjadi satu harokat dan dipanjangkan menjadi seperti ini. Ma'asya gitu. Jangan lupa beli super thanks-nya untuk mendukung agar channel ini lebih berkembang dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Support dari sahabat semua sangat kok apresiasi. Lanjut ya. Nada yang kedua datar. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Coba lagi. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Nah, lanjut ya. Wa banai itu tajwidnya apa? Nai itu ada huruf lain ya. Kenapa huruf lain? Karena di sana ada fathah pada huruf nun bertemu dengan ya, huruf lain ya. Wa banai, jadi dilembutkan aja bacaannya. Wa banaina, na mad asli, mad tabi'i ya, dibaca dua harokat atau satu alif. Na, fau ya, itu sebut dengan huruf lain juga ya, fau ya, karena ada waw mati sebelumnya ada fathah ya, fau gitu ya. Jadi bacanya lembut aja, sekilas fau gitu ya. Qakum sab, kak di situ ada mim mati, kenapa nggak didengungkan kak? Ya enggak, karena di sana bertemu dengan huruf sin ya. Apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, itu tidak dibaca dengung. Nah ya, ini hurufnya sin, bukan mim dan ba, jadi dibaca tidak dengung ya. Itu apa namanya? Izhar syafawi ya, izhar syafawi. Ingat saja, kalau huruf izhar itu tidak dengung ya, dibaca jelas. Tapi karena dia di sana ada mim mati, maka ditambah syafawi ya. Ingat aja seperti itu. Tapi kalau nun mati ya, bertemu dengan huruf sin, itu beda lagi. Ikhfa hakiki ya. Jadi kalau mim mati bertemu dengan sin, itu disebut dengan izhar syafawi. Bacaannya tidak didengungkan, dijelaskan saja. Qakum sab'a, sab'a, sab'. Nah, ini apa ya sab'? Ingat nggak? Sab'. Kalau yang namanya memantul-mantul itu disebut dengan qalqalah. Qalqalah. Qalqalah ini ada dua, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro atau kecil berada di tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah kata. Qalqalah kubro berada di akhir. Apa saja huruf qalqalah kak? Ingat teman-teman membeli baju di toko ya. Ingat saja baju di toko. Bajin dal to kof ya. Jadi dipantulkan. Ya, pantulkan ya, karena berada di tengah-tengah kalimat, pantulnya sedikit saja gitu. Sab' ya, sab'. Sab'an. Itu ada tanwin bertemu dengan sin, shin ya. Tanwin bertemu dengan shin itu disebut dengan ikhfa hakiki, harus didengungkan. Ya, ikhfa hakiki hurufnya ada 15. Silakan nanti teman-teman yang mau belajar tajwid singgah di OCUC Tajwid. Di sana ada membahas pertajwid ya, perhukum tajwid. Sab'an. Didengungkan. Shida itu mad asli atau mad tabi'i, bacanya dua harokat satu alif atau satu alif. Da ya, ada situ fathah bertemu dengan alif ya. Jadi panjang satu harokat, satu alif. Da itu mad iwad da ya, bukan dan ya, karena berada di akhir kalimat, kita wakafkan, kita matikan. Jadi bacaannya satu harokat saja. Da gitu. Lanjut ya. Irama yang terakhir, nada yang turun. Nada yang ketiga turun. Waja'alna sirajan wahhaja. Waja'alna, na itu mad tabi'i atau mad asli, dibaca satu alif atau dua harokat, sama dengan sirah ya. Ra mad tabi'i atau mad asli. Jauh itu ada tanwin bertemu dengan waw mati, ada tanwin bertemu dengan huruf waw, itu disebut dengan idgham bi gunnah
ya. Idgham bigunnah itu apabila ada huruf nun mati bertemu dengan salah satu huruf bigunnah ya. Di sana ada waw. Nah, ini salah satu huruf idgham bigunnah. Nanti silakan teman-teman simak ya yang khusus belajar idgham bigunnah. Nanti kita bahas insyaallah ya kalau ada waktu. Jauh ya. Jadi didengungkan. Jauh gitu. Agak masuk ke hidung. Jauh gitu ya. Wang ha itu ada alif tidak berharokat, sebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Ja sama ya mad iwad. Habis. Satu langgam atau satu kelompok rumus nada. Masuk lagi kelompok yang kedua. Nada yang pertama ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ya, nada yang pertama tadi kita ulas tajwidnya. Wa anza, nun mati bertemu dengan huruf za itu disebut dengan ikhfa hakiki, harus didengungkan. Anza. Nah, di sana mad tabi'i ada alif yang tidak berharokat ya. Fathah bertemu dengan alif disebut mad tabi'i atau mad asli. Minal itu alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Ada alif dan ada lam yang bertanda sukun di sana. Jadi dibaca ya minal gitu ya. Mu'sira itu ada mad tabi'i ya karena ro-nya dipanjangkan satu alif ya. Ada alif sebenarnya di sana. Ro ya dipanjangkan, ada alif tegak. Nah, namun bacaan ro-nya itu harus tebal, disebut dengan tafkim, bukan sira ya. Siro gitu ya. Ma'an. Ma itu apa? Coba. Yang ada tanda selendang atau tanda bendera di atasnya. Apa? Teman-teman bisa memberi nama sendiri. Kalau Koci selendang ya, selendang terbang kayak gitu ya. Silakan. Itu apa namanya? Bertemu dengan hamzah atau alif. Ya, mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil, Kak? Karena dia nggak bisa dipisahin dari hamzah atau alifnya gitu ya. Jadi mad wajib muttasil itu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah atau alif, dia itu berada di satu kalimat atau satu kata gitu ya. Tapi kalau mad jaiz dia bisa dipisah ya, berbeda kata gitu. Lanjut ya. Itu apa tadi? Tanwin bertemu dengan huruf ta, ikhfa hakiki harus didengungkan. Gitu ya bacanya. Sajjah itu mad tabi'i, jah bukan jan ya, karena kita mau berhenti di sana, jadi bacanya cuma satu harokatnya. Ja gitu ya. Itu disebut dengan mad iwad. Lanjut. Nada yang kedua. Nada yang kedua datar. Linukhrija bihi habban wa nabata. Coba lagi. Linukhrija bihi habban wa nabata. Nah, ini hukum tajwidnya udah berulang ya. Mudah ya. Di sini ada bihi. Hi itu mad silah ya, mad silah qasirah ya. Ada huruf ha, kemudian ada alif tegak di bawahnya ya, bihi gitu ya, mad silah qasirah. Habbau itu disebut dengan apa tadi? Tanwin bertemu dengan huruf waw. Ya, idgham bigunnah harus digunnahkan. Habbau ya. Wa naba mad tabi'i atau mad asli, banyak ta itu mad iwad ya. Lanjut, irama terakhir. Wa jannatin alfafa. Wa jannatin alfafa. Wa janna itu gunnah, ada nun bertasydid, kemudian disambut dengan alif tegak, ada mad tabi'i juga di sana. Jadi digunnahkan wa nah, dibaca satu alif atau dua harokat. Tin alfa. Jangan tin. Bukan. Karena di sana hukum tajwidnya apabila tanwin bertemu dengan alif itu izhar halqi. Dibaca jelas. Tin alfa. Tin alfa fa. Jelas ya mat tabi'i yang itu mad asli. Fa yang terakhir kita wakafkan atau berhenti menjadi mad iwad. Fa satu harokat jadinya ya. Lanjut. Nada pertama lagi ya.
Inna yawmal fasli kana miqata. Lagi. Inna yawmal fasli kana miqata. In apa tadi non tasydid? Gunnah ya. Kawannya satu lagi apa? Mim tasydid ya. Jadi harus didengungkan. Inna yauma. Yau itu huruf lain ya. Jadi dibaca halus saja. Ya, lewat gitu. Yaumal. Mal itu apa namanya? Ada alam yang bertanda di sana, ada tanda sukun. Mal, alif lam, koma, riyah. Mal gitu ya. Kemudian ada kah, jelas ya ada alif yang tidak ada tanda di sana. Ada fathah bertemu dengan huruf alif disebut dengan mad tabi'i atau mad asli, dibaca satu alif atau dua harokat. Bagaimana cara bacanya? Ka gitu. Mi sama ya, mad tabi'i atau mad asli karena ada kasroh bertemu dengan ya mati, dibaca satu alif. Ko sama mad tabi'i juga. Ta itu mad iwad karena kita berhenti di sana menjadi mad iwad. Artinya kita baca satu harokat saja dengan dipanjangkan. Kota gitu. Lanjut, apa lagi ya? Nadanya atau iramanya? Ya, irama yang kedua, irama datar. Coba ingat dulu irama yang pertama. Kita lupa nih karena udah bahas tajwidnya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ya. Yau itu huruf lain ya. Ada yau, ada fathah bertemu dengan waw mati, dibaca haluskan saja. Yau. Yu itu nun mati bertemu dengan huruf fa, ikhfa hakiki harus didengungkan seperti ini. Yu gitu. Fis alif lam syamsiah, alif lam tidak dapat dibaca. Su ada waw mati sebelumnya ada tanda dhammah, itu mad tabi'i ya. Fata tu sama ya, ada dhammah bertemu dengan waw mati, mad tabi'i, baca satu alif atau dua harokat. Tu gitu. Wah, sama ya. Banyak sekali ya mad tabi'i di surah An-Naba ayat 17 ini, ayat 18 ini. Wah, tuh mad tabi'i juga. Ja, kita berhenti di sana. Ja, jadi ja ya, bukan jan. Tapi kalau teman-teman mau lanjut, itu beda lagi hukum tajwidnya. Jauh idgham bi gunnah jadinya. Tapi kalau waqaf atau berhenti, teman-teman harus menjadi mad iwad hukum tajwidnya. Jadi satu harokat aja. Afwaja gitu. Lanjut ya. Nah, kemudian lanjut ya irama terakhir, seharusnya irama terakhir. Kita mau berhenti nih sampai ayat 20. Ya, mau habis nih ayat 20, tapi ayatnya masih tinggal 2, Kak, gitu kan. Itu ada ya yang berkomentar kemarin di video sebelumnya. Nah, ini ya. Jika teman-teman menemukan kondisi ayatnya seperti ini, rumus nadanya ada 3. Kemudian ayat tinggal 2 ya. Ini kan kayak gini, ayat 17 nada pertama, ayat 18 nada yang kedua, seharusnya ayat 19 nada yang ketiga. Sedangkan kita mesti habis di ayat 20. Jadi kita pakai saja nada yang kedua atau nada datar 2 kali gitu ya. Pokoknya ketika kita mau habis, pakailah irama atau nada turun gitu. Yang nada habisnya nada turun gitu ya. Jadi di tengah-tengah teman-teman pakai irama datar. Ya, atau nada datar. Nada datar tadi gimana ya? Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar. Lagi. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Baru habis ya. Wa suyiratil gitu ya. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Tis itu alif lam samsiah ya. Mad wajib mutasil ya, harus dipanjangkan ya sampai 5 harokat. Gitu ya. Faka itu ada mad tabi'i, ab itu qalqalah sugro, wa mad tabi'i, ba mad iwad ketika berhenti. Lanjut, habis ya nada yang terakhir. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Hati-hati, habiskan dulu jadi janganlah nasaroba. Jangan kayak gitu ya. Hati-hati. Fakanat saroba. Selesaikan dulu nats. Matikan tanya dulu. Nats saroba.
ya. Wasuyirotil, til, alif lam qamariyah, ada lam yang bertanda di sana. Jiba, mad tabi'i, faka, mad tabi'i, berapa panjangnya? 1 alif atau 2 harokat. Nat, saro, ro, itu dibaca tebal ya, tapi ada alif juga di sana. Karena jadi disebut dengan ro-nya apa? Mad tabi'i, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Nah, ro-nya ditebalkan ya, bukan sara ya, tapi saro. Ba, ketika diwakaf menjadi mad iwad, bacaannya jadi 1 harokat gitu ya. Saroba. Nah, bacanya menjadi 2 harokat ya atau 1 alif ya. Saroba, tanwinnya hilang 1. Jadinya fathah gitu ya. Saroba gitu. Sepertinya Kak Oci tadi sering membaca 1 harokat ya di atasnya. Maksudnya 1 alif ya. Nah, 1 alif saroba gitu ya. Baik teman-teman, sampai ayat 20 dulu kita coba menerapkan irama bayati ini sekaligus mengulas hukum tajwidnya ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang masih pemula, terus belajar ya. Terus ya, ikuti konten Kak Oci, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Atau bagi teman-teman yang ingin mengkoreksi, mungkin ada bacaan Kak Oci yang salah atau penyampaian Kak Oci yang salah, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa ya diingat-ingat rumus nadanya kalau ingin belajar irama. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Kak Oci mohon maaf jika ada kesalahan. Terus ikuti, semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.